belajar tematik pada tema 6. Nah, pada tema 5 kita sudah menyelesaikannya, yaitu kita bagaimana mempelajari tentang cuaca, bagaimana pengertian cuaca, apa saja pengaruh cuaca terhadap kehidupan kita sehari-hari, dan juga mengenai pecahan baik penjumlahan dan juga pengurangan. Hari ini kita belajar tentang tema 6 pada subtema 1. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga materi kita hari ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baik, kita masuk pada materi kita hari ini. Baik Ananda sekalian, hari ini kita kembali belajar tematik tema 6 energi dan perubahannya. Pada subtema 1 judulnya sumber energi pada pembelajaran 1 dan 2. Pada pembelajaran sebelumnya pada tema 5 kita mempelajari cuaca, bagaimana perubahan cuaca, bagaimana cuaca tersebut mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari, dan bagaimana pula pengertian dari cuaca, musim, dan juga iklim. Nah, jadi cuaca itu berpengaruh terhadap kegiatan kita sehari-hari, terhadap aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, jadi kalau pada hari ini kita belajar mengenai energi dan perubahannya pada pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita mulai pada materi, kita pelajari terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait sumber energi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyanyikan lagu yang memiliki variasi pola irama dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi mana kegiatan yang lebih lama dan mana yang lebih singkat. Dan yang keempat, siswa dapat menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait penghematan sumber energi. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita yang pertama mengenai sumber energi. Apa itu energi, Miss? Ada yang tahu Anda sekalian, energi itu apa? Nah, biasanya ya kita dengar energi ini kita disuruh memakan makanan yang bergizi supaya berenergi. Nah, energi itu apa, Miss? Jadi, energi itu artinya secara umum adalah kemampuan seseorang atau benda untuk melakukan sesuatu, atau bisa kita sebut tenaga atau kekuatan. Jadi, energi ini merupakan kemampuan seseorang atau benda dalam melakukan sesuatu. Nah, sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Jadi, Miss, dari mana sumber energi itu? Nah, sumbernya adalah dari semua benda yang dapat menghasilkan energi. Contohnya apa? Contohnya adalah matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Nah, ini merupakan contoh dari sumber energi. Nah, kemudian matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Kenapa begitu? Karena matahari menghasilkan energi cahaya dan panas, ya kan? Nah, matahari memiliki energi cahaya sehingga bisa menerangi bumi ini, seluruh bumi, dan memiliki panas. Nah, panasnya ini juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, di sini kita akan membaca sebuah teks bersama-sama dengan judul Matahari, Sumber Energi Terbesar. Nah, mari sama-sama ya kita baca ya teksnya di sini. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh, jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas.
Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di dunia, di Indonesia ya, maaf ya Nanda, terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, jadi di sini matahari itu sebagai sumber energi terbesar. Nah, kenapa disebut dengan sumber energi terbesar? Karena cahayanya bisa menerangi bumi dan juga panasnya itu bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik. Nah, ternyata selain dari itu, matahari itu juga sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Bagaimana, Miss? Jadi tumbuhan itu dia melakukan fotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari sehingga bisa menghasilkan yang namanya oksigen bagi manusia. Nah, begitu ya. Jadi makanan dan tumbuhan itu merupakan sumber energi. Nah, apa sih inti dari teks yang kita baca di atas ini ataupun informasi yang kita dapatkan dari teks ini? Yang pertama, sumber energi yaitu matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Ini merupakan sumber energi. Nah, sumber energi yang terbesar itu adalah matahari. Kemudian, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Karena tanpa matahari, kelangsungan hidup makhluk hidup berpengaruh. Nah, dan tentunya matahari ini merupakan ciptaan Allah. Nah, Allah lah yang menentukan bagaimana kita untuk kelangsungan hidup di dunia ini. Makanya Allah menciptakan yang namanya matahari. Nah, matahari juga sumber energi listrik yang berasal dari energi cahaya matahari. Nah, jadi cahaya matahari itu bisa dibuat menjadi sumber energi listrik. Jadi bisa menghidupkan lampu kita di rumah, bisa kita pakai kipas angin dengan tenaga cahaya matahari tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada materi kita yaitu SPDP, yaitu mengenai lagu. Melalui lagu kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja. Seperti lagu berikut ini yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Dan tentunya kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah lah yang menciptakan matahari. Nah, di sini lagunya berjudul Matahari, ciptaan dari Nur Hasanah. Nah, nama penciptanya bernama Nur Hasanah. Nah, lagu ini di sini ya, lihat Ananda semua teksnya. Jadi pada bait 1 dan kedua itu memiliki pola irama yang sama. Bait 1 dan 2-nya itu memiliki pola irama yang sama. Nah, silahkan disaksikan ya. Miss akan tampilkan video yang menyanyikan lagu Matahari. Silahkan didengarkan dan dicoba di rumah ya. Burung-burung pun berkicau riang, harum semerbak, bunga berkembang, tandanya hari mulai siang. Maha kuasa Tuhan yang esa, yang telah menurunkan
Sudah ya, setelah mendengarkan lagu tersebut, kita masuk lagi pada materi, yaitu mengenai durasi. Apa itu Miss durasi? Durasi adalah lama waktu. Ada kegiatan yang lama dan ada kegiatan yang singkat. Jadi durasi ini merupakan waktu yang kita butuhkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, kita kalau mau memasak butuh berapa lama waktunya? 1 jam, 2 jam, berarti durasinya 2 jam, 3 jam, atau 2,5 jam. Jadi durasi itu adalah lamanya waktu. Nah, seberapa lama kita mengerjakan satu pekerjaan itu disebut durasi. Jadi ada durasi yang singkat, ada durasi yang lama. Misal nih contoh nomor 1. Di gambar yang nomor 1 ini kita akan beri tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama kita kerjakan. Kemudian kita beri tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. Coba kita lihat. Nomor 1 ada gambar Dayu lagi memasak dengan ibunya. Yang kedua ada Beni lagi memakai baju. Manakah di sini kegiatan yang lebih lama? Iya, benar. Memasak. Sedangkan memakai baju merupakan kegiatan yang waktunya singkat. Berarti di sini kita kasih tanda centang ya pada gambar nomor 1. Nah, di sini X, iya kan? Nah, kemudian kita lanjut. Nah, pada yang kedua di sini dan ada juga yang ketiga, keempat ya. Kita akan beri tanda. Tadi tanda yang pertama di sini centang, di sini silang. Oke, gambar yang kedua. Di sini ada Beni yang sedang minum, kemudian Udin sedang mandi. Oke, di mana di sini yang durasinya paling lama, minum atau mandi? Iya, betul mandi. Maka minum itu durasinya singkat. Nah, yang ketiga di sini si Lani sedang minum, kemudian si Udin sedang mencuci. Di manakah di sini yang durasinya lebih lama? Iya, betul, mencuci pakaian durasinya lebih lama. Kalau minum durasinya singkat. Oke. Nah, yang keempat. Nah, di sini Edo sedang tidur, kemudian Dayu sedang sikat gigi. Di manakah di sini yang durasinya lebih lama? Iya, benar, tidur. Sedangkan menyikat gigi durasinya sangat singkat. Oke, nah begitu ya Ananda. Jadi Ananda sekalian sudah bisa ya membedakan mana kegiatan yang durasinya lebih lama dan durasi yang lebih singkat. Oke, kita masuk ya pada materi selanjutnya. Nah, di sini ada materi kita, bagaimana perilaku menghemat energi di rumah. Nah, bagaimana caranya yang harus kita lakukan untuk menghemat energi di rumah? Yang pertama, matikan keran air sesudah digunakan. Oke, ingat ya Ananda ya. Saat mandi, selesai mandi silakan dimatikan kerannya biar tidak tumpah-tumpah airnya ya. Oke, yang kedua, jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Nah, misal nih main-main di kamar mandi gitu ya, membuang-buang air tidak boleh. Yang ketiga, kalau minum air matang harus dihabiskan. Jadi kalau minum itu jangan dibuang-buang, tapi kita habiskan. Kemudian mematikan lampu di siang hari. Jadi kalau udah siang, matikan lampu yang ada di rumah kita untuk menghemat energi. Kemudian mematikan kipas atau AC ketika tidak digunakan. Matikan ya kalau sudah tidak digunakan. Yang terakhir, menghemat energi merupakan kewajiban kita, yaitu yang dilakukan di rumah. Jadi kita wajib memang menghemat energi. Begitu ya. Nah, di sini Ananda ada tugas, yaitu tuliskanlah 3 contoh sikap menghemat energi di rumah selain dari yang Miss sebutkan pada materi. Silahkan dibuat 3 ya. Oke, semoga materi kita hari ini bisa Ananda ingat. Mulai dari yang pertama tadi kita mengenal yang namanya sumber energi, pengertian dari energi, ya kan? Energi merupakan sesuatu
kekuatan ya yang dimiliki oleh seseorang ataupun benda. Kemudian sumber energi itu dari apa aja? Matahari, air, udara, tumbuhan. Dan juga bagaimana kita mempelajari yang mana mengenai lagu yang berjudul Matahari dan perilaku yang menghemat energi. Oke, Miss mohon maaf jika ada kesalahan. Dan Miss ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.